Classic Mansion. Di salah satu ruangan di lantai paling atas bangunan mewah tersebut, Joe tampak duduk di sebuah kursi yang membelakangi meja. Sebelah kakinya sengaja dia naikkan di bagian jendela yang terbuka, sambil memerhatikan kendaraan para pengunjung yang seakan tidak putus-putusnya mengunjungi Highland Park ini. Sejak peristiwa yang terjadi beberapa hari yang lalu, yang menyebabkan tumbangnya keluarga Clifford, dirinya kini harus ekstra hati-hati, karena bukan mustahil bahwa dirinya kini sedang diintai oleh orang-orang suruhan dari keluarga Miller. Sejak meninggalkan kastel milik keluarga Clifford, dia telah menugaskan kepada Black untuk memperketat penjagaan di setiap bandara maupun pelabuhan, baik itu di Metro City, Star Hills, Megaton, dan Country's Home. Baginya lebih baik bergerak untuk menjaga segala kemungkinan daripada harus kalang kabut menanggulangi kedatangan musuh. Kini, firasatnya mengatakan bahwa jika tidak hari ini, maka besok atau lusa, dia pasti akan menerima kabar dari salah satu anak buahnya, baik itu dari Dragon Empire maupun dari Tiger Sham. Dan benar saja, di saat dia sedang larut dalam pikirannya, telepon seluler miliknya pun berdering. Ketika melihat ke layar ponsel, Joe pun langsung mengetahui nama yang menelpon ke ponsel miliknya. Senior Black, kata Joe dalam hati. Lalu dia pun segera mengusap layar untuk menjawab panggilan tersebut. Senior Black, Joe di sini. Apakah ada kabar yang Anda dapatkan? Tanya Joe setelah menjawab panggilan tersebut. Tuan muda, baru saja ada 6 orang pendatang asing yang turun di bandara Country's Home, dan orang-orang ini semuanya berasal dari Hong Kong. Jawab sang menelpon yang ternyata adalah Black, sahabat Harry. Hahaha. Sudah aku duga, berita tentang hancurnya keluarga Clifford di tanganku pasti akan menimbulkan sensasi yang akan menggemparkan sekaligus memancing pihak musuh. Lalu, bagaimana dengan orang-orang yang dulu pertama kali tiba di Star Hills? Tanya Joe. Ada 4 orang pendatang asing yang terlebih dahulu tiba dan mencoba mencari tahu tentang keberadaan Anda. Saat ini, mereka masih terus dibuntuti oleh anak buahku. Jawab Black. Begini saja, Senior Black. Anda cukup menyuruh beberapa orang untuk membuntuti mereka. Jangan lakukan apapun. Aku ingin tahu, kemana mereka akan bergerak. Apabila mereka menuju ke Quantum City melalui jalur penerbangan lokal, maka Anda segera mengabarkan kepadaku. Aku tahu apa yang harus aku lakukan untuk menjebak orang-orang ini. Kata Joe memberi perintah. Baik Tuan Muda, saya akan melakukan apa yang Anda perintahkan. Tapi, mengapa terlalu susah-susah? Bukankah kami bisa membantai mereka di Country's Home? Tanya Black. Tidak, aku tidak mau kita salah paham menjatuhkan tangan kepada orang lain. Tidak, aku tidak mau kita salah dalam menjatuhkan tangan kepada orang lain. Biarkan mereka tertangkap basah. Hanya itu cara satu-satunya untuk membuktikan apakah mereka ini memang benar-benar orang-orang suruhan dari keluarga Miller atau bukan. Siap Tuan Muda, saya akan melakukan seperti yang Anda katakan. Terima kasih Senior Black. Setelah berkata demikian, Joe pun mengakhiri panggilan itu, lalu meletakkan ponselnya di atas meja di belakangnya. Mau melacak informasi tentang diriku? Tidak semudah itu, sobat, kata Joe dalam hati dengan senyuman yang sangat sinis. Joe, yang memiliki segudang rencana di dalam benaknya, langsung mengganti pakaiannya dengan pakaian ala tukang parkir, kemudian keluar meninggalkan ruangan pribadi miliknya, menuju ke lantai bawah. Namora adalah satu-satunya orang yang ingin dia temui saat ini. Begitu dia tiba di bawah, dia segera mengendarai mobilnya menuju ke villa mewah miliknya, kemudian terus memasuki garasi, lalu tidak keluar-keluar lagi dari garasi tersebut. Di dalam garasi, ada sebuah pintu yang langsung menghubungkan ke salah satu ruangan di bagian sayap kiri villa mewah tersebut. Beberapa pelayan yang melihat kehadirannya langsung menunduk hormat dengan sapaan. Selamat datang, Tuan Muda. Terima kasih, kata Joe lalu segera menuju lift. Tiba di lantai paling atas villa tersebut, Joe pun kini menelpon Namora untuk segera menemuinya. 20 menit berselang, pintu ruangan pribadi miliknya diketuk dari luar. Setelah mempersilahkan masuk, kini muncul seorang pemuda berwajah tampan, namun sangat dingin.
Dengan tatapan mata yang sangat tajam, wajah tanpa ekspresi berjalan melangkah menuju meja tempat Joe duduk. Setelah membungkukkan badannya, namun mata tetap menatap tajam ke atas, pemuda itu pun bertanya, "Anda memanggilku, Ketua?" "Duduklah Namora, tidak perlu terlalu formal, kita adalah sahabat," kata Joe mempersilahkan. "Terima kasih Ketua. Sebenarnya, ada apa Anda memanggilku ke ruangan Anda ini? Apakah ada sesuatu yang harus aku kerjakan?" Tanya Namora tanpa notasi di setiap perkataannya. "Namora, apakah kau memang disuruh oleh Paman Tigor secara khusus untuk mendampingiku? Atau kau memang sengaja ingin kuliah di Quantum City ini?" Tanya Joe langsung ke inti pembicaraan. "Aku, Namora Kebenaran, memang sengaja dikirim oleh ayahku untuk mendampingi Anda, bukan sebagai pengawal, karena Anda memang tidak membutuhkan kawalan. Aku dikirim hanya untuk menjadi pendamping Anda, dan harus berada di manapun Anda berada," jawab Namora. "Baiklah, jika begitu, berarti kau tidak perlu memanggilku dengan sebutan Ketua. Ubah caramu memanggilku mulai hari ini. Jadi, kau bisa memanggilku dengan sebutan Joe saja. Ingat, Joe saja, tanpa ada Williamnya. Atau kau bisa memanggilku Joe Arvan, Joe Mahmud, atau Joe Ibrit. Bagaimana?" tanya Joe. "Aku akan mencobanya. Tapi, apakah Anda memanggilku kemari hanya untuk itu? Lalu, siapa pula Arvan ini? Kalau Mahmud, aku tahu. Itu adalah nama Unyang Tengku Mahmud," tanya Namora. "Arvan itu adalah nama belakang dari kakek Uyut Malik." Namora mengangguk tanda mengerti dan dia mulai dapat membaca apa maksud dari Joe ini. "Kau ingin tahu apa tujuanku memanggilmu ke sini?" Namora segera menganggukkan kepalanya. "Namora, kita sudah tidak bisa tinggal lebih lama lagi di Quantum City ini. Orang-orang dari keluarga Miller telah mencium keberadaanku di kota ini. Kita harus pindah ke lain tempat. Mari kita tanggalkan identitas kita. Walau 2 tahun masih lama untuk kembali ke kota Kemuning, kita bisa berpetualang ke berbagai tempat. Tapi, setelah satu misi berhasil kita kerjakan." "Misi apa itu, Ketua? Maksudku, misi apa itu, Joe Arvan?" tanya Namora. "Keluarga Miller telah mengirim lebih kurang 10 orang untuk melacak keberadaanku. Bersama dengan Airford, kita akan menjebak mereka. Kau yang tampil di depan menggantikan posisiku untuk menjebak mereka. Kemudian, habisi," kata Joe dengan senyuman yang sangat jahat. Untuk pertama kalinya Namora tersenyum, walaupun senyuman itu sepertinya sangat jelek. "Kau bisa saja menyenangkan hatiku. Okelah, aku suka misi ini. Kita bantai mereka tanpa sisa," kata Namora menyeringai, menampakkan barisan giginya yang sedikit bertaring. "Ini kunci mobilku. Kau bebas menggunakannya di sekitar kota Quantum ini," kata Joe sambil melemparkan kunci mobil Legend Hypersport miliknya kepada Namora, yang langsung disambut oleh pemuda itu. "Baiklah, aku permisi dulu, Joe Arvan." Setelah menunduk hormat, Namora pun meninggalkan ruangan pribadi milik Joe tersebut. Tiba di bawah, dia segera menuju ke garasi dan memerintahkan kepada penjaga villa tersebut untuk membukakan garasi. Tidak lama setelah itu, satu unit mobil Super Sport Legend Hypersport berwarna hitam metalik pun meluncur, laju meninggalkan kawasan Highland Park tersebut, menuju ke arah pusat Quantum City.